Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya hari ini kita tetap bahkan selalu dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Karena itu sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan jadikan buat kami. Hari ini kami bersama-sama akan belajar tentang kebenaran-Mu. Hamba-Mu berdoa, Tuhan melawat setiap umat-Mu yang rindu, haus belajar dari firman-Mu. Dekati kehidupan mereka, urapi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya rindu kita bersama-sama akan merenungkan tentang kutuk dan berkat. Tentunya tidak dengan spirit merasa lebih tahu atau dengan spirit yang lain, tetapi dengan penuh kerendahan hati saya mengajak kita untuk bersama-sama belajar. Saya rindu kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati hidup kita. Apa kata firman tentang kutuk dan berkat? Nah di dalam Yeremia 17 Bapak Ibu Saudaraku, saya akan baca untuk kita Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan berkata seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Nah Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini sungguh menarik, sungguh luar biasa, karena Tuhan berjanji bahwa orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupannya, maka dia akan diberkati oleh Tuhan. Bukan kata saya, itu kata firman Tuhan. Nah, apa arti kata mengandalkan Tuhan? Saya belajar dari bahasa aslinya Bapak Ibu Saudaraku, artinya adalah lebih confident, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya dan lebih mempercayakan dirinya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jadi ketika kita lebih mempercayakan diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan menaruh harapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, maka janji Tuhan ini terjadi dan digenapi dalam segala aspek kehidupan kita. Bahwa yang pertama adalah dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya kita menjadi pribadi yang selalu melekat kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan, sehingga yang menjadi sumber kehidupan kita adalah firman Tuhan. Yang menjadi pegangan kita adalah firman Tuhan. Dan kita hanya percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sebab air itu menggambarkan Tuhan Yesus sendiri. Air itu juga menggambarkan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri sekali lagi adalah air kehidupan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua dikatakan ia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya kehidupan kita berakar sangat kuat. Kita akan memiliki pondasi dan dasar yang sangat kuat hanya kepada firman Tuhan, sehingga segala aspek kehidupan kita hanya didasari dan ditopang oleh firman Tuhan. Yang ketiga adalah dikatakan ia tidak mengalami panas terik. Artinya adalah masalah boleh ada, tantangan boleh ada, kesulitan boleh datang, tetapi kita menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi masalah dalam kehidupan itu, dalam kehidupan kita tetap teguh, kita tidak mengeluh, dan kita tidak mudah untuk menyerah. Karena kita selalu mengalami penyertaan dan perlindungan yang dari Tuhan. Yang keempat dikatakan, ia akan seperti daun yang tetap hijau. Artinya, orang melihat kehidupan kita adalah kehidupan yang indah, kehidupan yang menyenangkan, yang penuh dengan sukacita. Jadi gambarannya seperti orang yang sementara melihat pohon yang rimbun, yang hijau, yang indah,
sehingga kehidupan kita akan menjadi berkat dan tentunya akan memuliakan Tuhan. Yang kelima dikatakan, ia tidak khawatir dalam tahun kering. Artinya kehidupan kita akan menghasilkan buah karakter yang benar, yang penuh kasih, yang penuh damai sejahtera, yang selalu bersyukur dan bersukacita. Sehingga kehidupan kita akan menjadi produktif, kita akan menjadi kreatif, bermultiplikasi, dan mengalami buah-buah keberhasilan dalam semua aspek kehidupan kita. Nah, Bapak Saudaraku, demikian juga akan terjadi sebaliknya melalui kebenaran ini, melalui firman Tuhan ini, mengingatkan kepada kita supaya kita jangan mengandalkan manusia dan kekuatan kita, karena kutuk akan menjadi bagian kita. Jadi yang pertama adalah berkat akan menjadi bagian kita kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kutuk akan menjadi bagian kita kalau kita mengandalkan manusia. Kata firman Tuhan di dalam Yeremia 17 di ayat yang kelima dan keenam, maksud saya akan baca untuk kita semua. Firman Tuhan berkata begini, berfirmanlah Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, manusia itu akan mengalami kutuk ketika yang pertama, dia mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Artinya adalah lebih confident, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya, dan lebih mempercayakan dirinya sepenuhnya hanya kepada kekuatan manusia. Yaitu mereka orang-orang yang cenderung mengandalkan pikiran, mengandalkan pendapat, prinsip, dan cara-cara kehidupan manusia, dan tidak suka melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang kedua adalah hatinya, dikatakan hatinya menjauh dari Tuhan. Artinya dalam terjemahan aslinya dikatakan ini adalah orang-orang yang hatinya memberontak kepada Tuhan, hatinya meninggalkan Tuhan, dan hatinya semakin menjauh dari Tuhan. Sehingga semakin lama dia semakin tidak menyukai lagi dengan firman Tuhan, karena manusia tidak mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, tetapi dia mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya kemudian menjauh dari Tuhan. Maka sebagai akibat, hati manusia semakin tidak akan benar di hadapan Tuhan. Sebab kita percaya Tuhan itu melihat, Tuhan mengenal, Tuhan mengetahui dan menguji setiap hati manusia, dan Tuhan juga menguji setiap batin manusia. Nah, Yeremia 17 ayat 9-10 juga berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi, apa artinya manusia hatinya licik? Artinya adalah dalam diri manusia Tuhan melihat banyak kemunafikan, suka bohong, tidak jujur, suka menipu, curang, culas, palsu, sombong, ingin menonjol, suka membanggakan diri, dan seperti orang yang berjalan di luar jalur kebenaran firman Tuhan. Orang-orang seperti ini maksud saya adalah orang-orang yang berjalan di luar jalur kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, apa artinya manusia hatinya membatu? Artinya dalam diri manusia Tuhan melihat hatinya keras, hatinya keji, gusar, dan sulit untuk disembuhkan, sehingga pribadinya menjadi lemah, rapuh, suka murung, dan suka sedih. Biasanya orang seperti ini adalah orang yang tidak pernah bersyukur dan mudah untuk putus asa. Nah, Bapak Saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan kita belajar memperingatkan kita bahwa pada akhirnya berkat hanya akan diberikan kepada orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, yang dapat bertahan, berhasil, dan berdampak, dan kutuk bagi orang-orang yang hidup mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri
dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Mereka tidak akan dapat bertahan, mereka tidak akan berhasil, mereka tidak akan berdampak. Nah, doa kita hari ini dalam situasi dan kondisi apapun, kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Terpujilah Tuhan, amin, untuk kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat kebenaran-Mu hari ini. Kami percaya kami orang-orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari, bahkan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, damai sejahtera, sukacita melimpah atas setiap umat-Mu yang sudah belajar mendengarkan firman Tuhan hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.